Pengusaha-pengusaha yang baru mulai usaha, jangan pantang menyerah. Emang kita harus punya semangat baja, semangat mental yang kuat. Jatuh bangun itu biasa. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, berjumpa kembali sama kita ini Empo Mocika dalam acara Incu Empo Aing Noong UMKM. Lu tahu kagak Incu itu apa? Incu ini tuh adalah kepanjangan singkatan dari Inspirasi Cerita UMKM. Ini tuh program perdana Empo nih ya dalam YouTube channel Empo ini. Makanya jangan lupa lu ceki. Jangan lupa juga subscribe, like dan komen. Di sini Empo ingin mengangkat tentang inspirasi UMKM yang ada di daerah Jawa Barat. Salah satunya nih ya, ada UMKM dari wilayah Kabupaten Bekasi, daerah Cibitung. Tentunya, lu penasaran kagak siapa? Nih, kita perkenalkan ya. Alhamdulillah Bapak, apa kabarnya ini? Kita berjumpa lagi nih. Alhamdulillah sehat teh, alhamdulillah. Gimana usahanya, lancar? Alhamdulillah ini lancar teh, apalagi jualan es ini ya. Iya. Cuaca Cibitung lagi cetar banget. Itu panas jadi, banget. Iya. Alhamdulillah jualan tehnya lancar. Es batunya juga ikut cair ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya juga, uangnya juga cair terus ya, mengalir ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Ini ya Pak, Empo ini datang ke sini ya, istilah katanya mah noong UMKM gitu Pak. Kan kita ini UMKM itu adalah salah satu penggiat usaha yang pada zaman masa Covid aja kan berdirinya itu yang masih kokoh itu UMKM kan, dibanding perusahaan-perusahaan besar ya. Betul. Nah, ini tuh Empo kesini ingin sedikit berbagi kisah nih, cerita nih sama warga Empo gitu Pak ya. Siapa tahu kan dari usaha Bapak ini banyak warga-warga Jawa Barat khususnya ya, umumnya untuk warga di luar Jawa Barat begitu bisa mendapatkan inspirasi usaha yang ibarat kata mah ya bisa membantu untuk kehidupan sehari-hari gitu Pak ya. Ya syukur-syukur gitu ada lebihnya warga. Amin, ya bisa buat nabung, beli pajero, beli rumah, beli apa lah pokoknya kayak begitu ya. Nah, kali ini Empo ini tuh yang duduk di samping Empo ini tuh namanya Bapak Ganjar ya. Dia ini adalah salah satu owner dari Es Teh Agan. Nah, dari Es Teh Agan. Nah, ya. kita kumpas nih, kita kupas lagi tuh kan gua sampai balelol begini kan. Grogi warga, ini perdana kita tayang ya. Nih nanti kita kupas tuntas nih terkait apa sih makna dari Es Teh Agan ini dan inspirasi usaha ini tuh Pak Ganjar ini dapatkan dari mana begitu loh ya. Dan tentunya kita juga tidak kurang afdol gitu kalau kagak nanya suka dukanya dibalik merintis usaha ini. Kan tentunya ya Pak ya, namanya usaha mah tidak selalu lancar, tidak selalu bahagia, selalu suka. Kan ada dukanya. Makanya lu pada nih kalau yang mau pada usaha jangan dikit-dikit mengharapin untung dulu. Jangan, tapi kita harus belajar dulu nih, harus belajar siap mental ya Pak ya. Mental nomor satu kan. Harus siap rugi. Pertama tuh jatuh bangun itu kalau usaha udah biasa. Saya merintis usaha ini udah 4 tahun. Sebelumnya tuh dulu sebelum jualan es, saya itu jualannya wedang jahe. Wih, wedang jahe. Wedang jahe ini seperti ini. Dulu ini sejarah ini. Kita lihat. Ya, coba ini. Nih, wedang jahe. Wedang jahe. Tuh, ya. Itu dari 8 tahun yang lalu tuh mulainya. Tuh, wedang jahe. Ya, saya dulu belajar belum bisa bikin apa-apanya itu. Nah, terus berjualan selama beberapa tahun. Ternyata jualan wedang jahe ini kurang seperti yang diharapkan kok penjualannya. Gitu. Karena ya cuaca di Cibitung kan panas sekali ya, panas. Iya, pertama, kedua saya bisa jualannya hanya sore sampai malam aja, ya kan? Kalau wedang jahe kan siang nggak ada yang minat sama sekali. Nah. Ya iyalah warga ya, bayangin cuaca di Bekasi di Cibitung itu kan mentereng panas banget. Lam ilokan Pak Agan mau jualan wedang jahe tengah hari, lu kebakar kita usus. Lanjut Pak. Lanjut. Gimana? Nah, terus saya udah sampai berpindah-pindah tempat itu deh, jualannya yang di depan pom bensin dekat rumah sakit Pumbon pernah, ke Gramapuri pernah, terus balik lagi ke sini pernah. Akhirnya waktu saya jualan di Gramapuri itu, kan saya sambil lihat-lihat tuh apa yang saya bisa jualan dari siang, malam sampai malam itu kan yang hasilnya lumayan. Nah, akhirnya saya nemu ini nih, ide. Ide kayaknya. Iya. Kayaknya es ini. Ya, lanjut Bapak lanjut. Kayaknya es ini. Maklum ya. Tapi saya belum bisa bikinnya.
siapa yang ngajarin, nggak ada itu teh. Lah kan bikin es teh mah gampang Pak, tinggal gula direbus, es teh dikocok-kocok udah kelar. Maksudnya, Emang beda dari es teh Agan ini? Ya ya beda, ini spesial ya. Kalau es teh Agan itu nggak sepet banget, nggak wangi banget, nggak, pokoknya udah ces banget di kalau diminum ya. Makanya kalau setiap pulang-pulang sekolah ini anak-anak pada mampir ini karena harganya murah. Ini yang varian leciti. Leci. Ya, leciti. Berapa ini segini, Pak? Ini segede gini cuma 8.000 pakai sari buah asli tuh, leciti. Segede ember warga, lihat segede begini katanya cuma 8.000, murah banget, rasa leci ya, lagi. Leci ya. Terus ini lanjut ke sejarah dulu ya. Lanjut. Lalu waktu itu saya punya ide. Terus saya ke salah satu swalayan dekat rumah Teteh itu malah ya. Saya borong itu semua teh, merek teh itu dari ujung itu saya borong semua, karena emang saya nggak bisa bikin teh itu sama sekali, nggak bisa. Dari bulan per bulan banyak sekali bahan-bahan teh itu yang nggak kepake, jadi ya saya kasih orang, saya kasih temen gitu. Ini ternyata untuk cita rasa yang saya inginkan itu tidak cocok gitu, sampai berbulan-bulan. Kebetulan saya ada warung, nah itu jadi pelanggan saya itu yang jadi uji coba. Saya waktu itu masih bikin yang 2000-an itu, 2000-an kan, yang langsung belum pakai teh. Jadi kan selama berbulan-bulan itu mereka juga bilang, Pak, kok ini rasanya beda lagi sama kemarin. Jadi emang saya buat uji coba. Ibaratnya berubah-berubah, ya, berubah-berubah gitu ya. Karena saya rasanya memang belum menemukan komposisi yang paling pas. Akhirnya setelah 1 tahun, bayangin teman-teman, 1 tahun itu saya baru bisa mulai. Dan waktu saya launching pertama kali jualan itu di Pondok Tanah Mas, tahu nggak? Seharian alhamdulillah laku 1 cup dapat 10.000 itu. Itu beneran, itu kisah nyata. Itu kalau saya nurutin waktu itu, ya jualan segini nggak jadi seperti ini. Makanya untuk pengusaha-pengusaha yang baru mulai usaha, jangan pantang menyerah. Emang kita harus punya semangat baja, semangat mental yang kuat. Jatuh bangun itu biasa. Yang penting kita punya tekad untuk bisa berhasil gitu teh. Nah, jadi intinya mah ya warga ya, kalau misalkan lu pada mau belajar usaha itu, poin utama selain lu modal yang harus lu miliki, tapi mental yang harus kalian utamakan dahulu ya. Kalau mental kalian baru tibang kagak, kayak tadi Pak Ganjar ini cuma laku 1 cup doang itu, nyerah udah nggak bakalan bisa maju nyampe saat ini kayak begitu ya. Nah ya, itu kan terkait sejarah es teh Agan ini kan, perjuangannya itu memang luar biasa banget ya warga ya, luar biasa kan. Nyampe katanya Pak Agan ini tuh gonta-ganti merek teh gitu kan, begitu tempat juga, nyampe dia benar-benar mendapatkan cita rasa yang memang dia inginkan. Padahal ya kalau kita pikir-pikir mah ya yang namanya teh kan sama aja ya kalau kita pikir-pikir. Cuman ternyata tuh setiap pengusaha itu tuh memiliki komposisi resep-resep tersendiri, walaupun sama teh yang jualan teh kayak gini kan banyak ya di jalan-jalan juga banyak. Tapi pasti dah lu cobain satu-satu, setiap merek teh yang dijual di jalanan-jalanan kayak begitu tuh pasti rasanya beda-beda. Karena itu kuncinya si pemilik pengusaha ini sendiri juga telah mencari komposisi yang terbaiknya untuk masing-masing produknya begitu. Nah, ini nih Pak, saya penasaran ini. Ama es teh Agan ya, cuma ini double A warga agak ribet ini Pak kalau ngomong. Ini tuh sejarahnya apa sih terkait brandnya ini tuh, mereknya, terkait mereknya ya. Merek. Apa ini sejarahnya, kok bisa namanya ini? Nyambung cerita yang tadi ya Teh ya. Jadi setelah ketemu komposisinya, lah bingung kita, ini mau kasih nama apa ya? Dulu pertama saya mau kasih nama Yeti, YETTA, ya kan Yeti ya. Itu kebetulan nama mamanya, tapi kan kita varian rasanya nggak cuma teh, jadi ada es kopi, ada yang aneka rasa seperti strawberry milky yang pakai buah asli, ada mangga, coklat, taro dan lain-lain sebagainya. Makanya wah, ini saya harus nyari ide itu sampai 1 bulan untuk nyari namanya aja. Saya sampai 1 bulan nyari inspirasi. Iya betul nyari inspirasi. Akhirnya saya otak-atik. Nah, jadilah merek Agan ini. Dulu pernah ini ya Teh, dulu sekali kita pernah denger apa ya, itu kalau sahur sepuh
Apa zaman-zaman Zaman dulu ya, zaman Pajaila, Brahma Kumbara. Itu Iya, gitu, ada persilatan. dialognya di dalam situ ada baik Agan. Nah, mereka kan maksudnya Agan tuh juragan. Ini salah satunya Agan itu kan dalam artian Agan itu termasuk doa istilahnya. Doa semoga jadi Agan dari juragan Jadi juragan. bener. Amin. Itu pertama. Hmm. Yang kedua ya ini adalah inisial nama sekeluarga ini. Sekeluarga Agan. ini diborong Iya, di diborong dalam di kemasan. sini. Satu Iya. keluarga dibawa ke dalam kemasan. Muat Dalam ya. satu merek ini. Ya, makanya Apa aja coba? ini Afika. Wah, ini anak yang paling keren ini Afika. Afika. Ini Adeva. Ada apa? Apa? G ini saya nih Ganjar. Ganjar. Ya, yang keduanya Asmi. Asmi siapa? Mamanya. Oh, Mamanya mamanya. namanya Asmi. Terus Aen anak yang gede Anggi. Anggi, Aen Itu itu buat kalau Anggi yang ya? pada penasaran, Agan itu apa sih? Itu udah saya kasih tahu itu. Agak ditambahin Pak di belakangnya. Ada di depan dah. Apa tuh? Agan gitu. Emang empok kita. Masukin gitu Boleh. biar ngikut Iya. masuk ke dalam kelas. Nanti kita nego lagi, Pok. Lagi. Nah, terkait Tambah brand- keren kayak ini kalau Pok pakai, Pok. terkait brandnya ini juga udah punya izin belum? Alhamdulillah. Jadi Hmm. saya semenjak punya usaha ini, es teh Agan ini, bergabunglah dengan UMKM binaan Kecamatan Cibitung. Mantap tuh. Makanya bagi teman-teman sekalian yang punya usaha apapun, yang usaha sendiri ya, itu bergabunglah dengan UMKM binaan di tempat kalian masing-masing agar mendapat binaan, bantuan perizinan dan seterusnya. Ini halalnya udah dan alhamdulillah hakinya pun sudah, alhamdulillah. Pertama kali yang saya ceritakan tadi, pertama kali saya bikin varian es teh biasa aja, es teh biasa. Nah terus berjalannya waktu, kita kalau usaha kuliner teh, kita itu harus sering jajan kemana aja. Yang ke brand-brand terkenal pun nggak apa-apa, ya mahal, uang saya cuma nggak apa-apa. Itu kita belajar itu tes rasa, ini rasanya apa, seperti apa. Kalau kita mau bikin yang seperti ini, kira-kira komposisinya apa aja. Nah, jadilah sekarang udah sampai hampir 30 varian teh. Wah, Masya Allah, keren banget. 30 varian. Dan Kakak kuyak itu, Pak. iya. Nah, Kadang-kadang yang lupa kalau ada kan saking banyaknya yang kayak seperti ini, ada es kopi gula aren segede gini kita jual cuma 14.000. Tuh mantep banget kenyang dengan bahan-bahan tuh. premium. Iya, bahannya premium. Iya. Kalau es teh Agan dijamin gulanya asli. Makanya di Perumahan Regensi 2 ini alhamdulillah pada langganan. Mereka nggak khawatir gitu loh. Kok ya harganya emang standar. Seperti nggak mahal, terus nggak murah banget, nggak emang, karena kita pakai bahan-bahan yang premium. Intinya mah ya warga ya ada harga ada kualitas. Udah Betul gitu. sekali, betul, Ya. betul, betul. Oh, begitu. Iya. Jadi terinspirasi dari Iya. berbagai macam tempat-tempat Ya, kuliner betul, gitu minuman ya. kan. Walaupun yang gua merek terkenal, gua gabungin ya. aja dah jadi satu Gabungin, dah gitu ya. biar intinya mah biar konsumen kagak bosan begitu Betul, kan. Jadi betul, ada betul. varian-varian yang pengen dia cobain yang lain-lainnya dengan Ya. kualitas premium, harga Ya. juga bersahabat Betul, gitu betul. ya. Dan kalau yang ini kayaknya baru ada di es teh Agan ini. Ini minuman strawberry milky. Nah, ini inspirasinya malah dari es krim dulu teh itu. dari es krim? Ya kan saya di warung juga jualan es krim. Hmm. Pada strawberry milky ya, waktu ada satu produsen yang membuat varian itu, terus saya otak-atik lah. Kebetulan saya nggak mau pakai selai, nggak mau pakai sirup, nggak mau pakai apa, langsung pakai strawberry asli. Strawberry segar, buah Ya strawberry segar. betul, strawberry segar saya cuci bersih, terus saya blender, terus bikinlah jadinya seperti ini, minuman strawberry milky. Dan ini udah bisa dipesan ya di aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood ada semua. Jadi kalau teman-teman yang jauh dari sini, dari Regensi 2 masih di sekitar Cibitung, kalian bisa pesan lewat aplikasi GoFood, GrabFood atau ShopeeFood. Namanya sama, es spasi teh spasi AAGAAN. Harus mencoba, wajib. Warga gue jadi ngiler pas diterangin yang masalah ini nih, strawberry asli, buah segar ya. Coba gimana kita, aduh, selain seger esnya pasti cuannya juga seger ya warga ya. Udah pasti seger. Nah makanya ini ya warga ya, ini terkait es teh Agan ini tuh yang pemiliknya Bapak Ganjar ini,
Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua ya yang mau bangkit dalam dunia perekonomian gitu. Jadi nih sebenarnya nih untuk warga Jawa Barat ini tuh tidak hanya mendapatkan penghasilan itu tidak hanya bergantung kepada lowongan-lowongan pekerjaan seperti menjadi buruh pabrik ya Pak ya, betul, kan betul. apa menjadi kuli apa tidak harus seperti itu, tapi dari segi kreativitas kita kayak begini aja ini sudah bisa menghasilkan cuan ya warga. Jadi jangan suka dikit-dikit ngeluh, "Wah, lapangan pekerjaan kagak ada nih di Jawa Barat, susah cari pekerjaan." Ya susah kalau kitanya mau cuma mengandalkan satu pekerjaan doang. Tapi kalau kita mau putar otak, mau mencoba berpikir, mau berkreatif, ibaratnya hampura barusan ada lewat motor lagi ditangkap sama pada di Mulyadi kalau suara motor kayak begitu ya. Nih dari segelas kayak begini aja kita udah bisa menghasilkan uang ya. Ya syukur-syukur kalau bisa nyampe nabung kayak begitu kan ya, menjadi pengusaha yang hebat. Amin. Nah satu lagi pertanyaan deh ya terakhir sebelum penutup nih. Ini kan tadi kalau mau mendapatkan ini kan bisa didapatkan di GrabFood, GoFood, ShopeeFood ya. Betul, tinggal cari aja, klik aja ST Agan tuh ada di bawah ya. Nanti info iniin tuh ST Agan ini. Alamatnya itu di mana Pak? Ini kalau outlet utamanya di perumahan Regensi 2, Blok EE 2 nomor 35. Nanti teman-teman bisa klik di Google Maps ya. S spasi T spasi AGAN. Nah, di situ nanti langsung ke lokasi. Ini outlet pertama. Di kedua ada di depan di taman, masih deket dari sini di Taman RT 024 ya, masih di dalam perumahan Regensi 2. Yang ketiga ada lagi deket gerbang utama Regensi 2, perumahan Regensi 2 itu ada pertigaan Putra Selang. Nah, di situ kita juga ada outlet satu lagi. Kebetulan berhadapan dengan Seafood Akbar itu yang baru buka juga itu. Alhamdulillah di situ kalau teman-teman yang dari jalan raya tidak pengen masuk repot-repot masuk ke dalam perumahan, nanti bisa mampir aja tuh sebelum Pasar Pamor ya, kalau dari arah Pasar Induk Cibitung. Demikian. Berarti total ada berapa outlet? Sampai sekarang ini ada 3 outlet ya. Wow, alhamdulillah. Insya Allah nanti buka satu lagi. Kagak ada nih Pak. Maksudnya untuk kedepannya itu ingin membuka franchise kayak gitu kan, mungkin nanti nih racikan-racikan tehnya nih ada yang pengen bergabung, misalkan nih warga Tasik, warga Bandung, tapi nanti melalui telepon nih, "Bapak saya ingin bergabung jadi franchise." Ada kagak niat ke situ? Betul. Udah banyak sekali deh yang WA ke saya itu. Udah gas kan? Jangan dipikir ntar ya gas. Jadi ini sementara ini saya masih konsultasi dengan ketua UMKM karena itu butuh perizinan khusus untuk franchise-nya. Nanti saya ngikutin. Nanti kalau sudah bisa di franchise-kan nanti dikabarin teman-teman semua. Oke, gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya terkait mimpi nanti untuk masa depan dari ST Agan ini ingin melebarkan sayap melalui franchise-franchise, dan kita doain juga ini buat Pak Ganjar beserta ini ST Agannya ini ya, biar semua mimpi-mimpinya itu lancar segera tercapai. Amin, dan semakin lari semakin banyak pelanggannya, intinya mah begitu ya warga ya. Amin amin. Pokoknya mungkin dari Empoma ya cukup sekian dan terima kasih nih liputan perdana Incu inspirasi cerita UMKM. Empo aing noong UMKM kayak begini nih. Jadi empo tuh noong begitu, noong mana UMKM yang bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Begitu kan ya, ide-ide usaha kayak begitu nih, contohnya seperti ini ya. Dan sekali lagi Empo juga memohon maaf ya, Empo sendiri selaku Empo Mochika sebagai apa ya ini disebutnya tuh ya, bukan wartawan, host ya, host, pinteran si bapak ya. Sebagai host Empo sendiri mengucapkan mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dalam segi penyampaiannya, dan juga takutnya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Dan begitu juga dari Pak Agan, silahkan mengucapkan apa untuk warga Empo ya, nih. Baik, saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, atau intinya kalau sebagai pelaku usaha kita harus semangat dan terus semangat, mencoba dan terus mencoba, jangan takut gagal. Orang yang pada berhasil tuh semua pernah gagal semua. Makanya pengen berhasil harus siap gagal dulu, nanti kita baru menikmati kesuksesan. Bismillah ya. Oke warga, mungkin kata-kata penutup dari Pak Agar itu cukup membuat motivasi untuk kita semua ya, yang ingin belajar berwirausaha. Udah ayah warga, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua udah kagak kuat dengan es ini. Bye bye. Assalamualaikum.